Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, perwakilan kelompok ABK Indonesia di Taiwan menggelar demo saat Seafood Expo di Boston untuk menuntut ketersediaan jaringan Wi-Fi di kapal penangkap ikan di Laut Lepas Taiwan. Menurut mereka, adanya jaringan internet di kapal bisa mengobati rasa rindu dengan keluarga di tanah air dan menyejahterakan kondisi ABK Indonesia di Taiwan. Ini pengalaman saya. Waktu saya berangkat, ayah saya itu sakit. Saya masih bisa komunikasi waktu di darat. Pengen tahu bagaimana bapak saya itu sembuh atau bagaimana sakitnya. Ternyata mendarat 25 hari 1 bulan itu, Mbak. Di darat ayah saya meninggal. Kisah Edi Kasdiwan bukan satu-satunya cerita pilu ABK Indonesia di kapal penangkapan ikan berbendera Taiwan. Keterbatasan akses komunikasi membuat ABK putus hubungan dengan kehidupan di darat. Tak hanya terisolasi dari keluarga, hak kerja mereka pun terampas. Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia bersama sejumlah organisasi nirlaba di Taiwan menyerukan pengadaan jaringan Wi-Fi di seluruh armada kapal tangkap ikan laut lepas Taiwan. Kalau kamu menikmati makanan enak dari ikan, seafood itu, kamu juga harus berpikir dong bahwa makanan ini tidak boleh dihasilkan dengan kerja paksa atau perlakuan yang buruk terhadap ABK. Akhir Maret lalu, selain berdemonstrasi di Seafood Expo di Boston, delegasi juga bertemu dengan sejumlah badan pemerintah AS untuk memperjuangkan akses Wi-Fi di atas kapal nelayan. Taiwan dipandang sebagai negara strategis untuk memulai kampanye pengadaan Wi-Fi ini. Since Taiwan is a leader in the region in terms of democracy and human rights, that if they were to make that a legal requirement for their fishing industry, that would have an enormous impact on other major fishing countries such as South Korea, Japan, even China. Kepada VOA, secara tertulis, regulator perikanan Taiwan menyatakan telah meluncurkan rencana kerja untuk perikanan dan hak asasi manusia yang berorientasi pada pekerja dan memfasilitasi perusahaan untuk membangun kapal sesuai ketentuan Organisasi Buruh Internasional. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke meluasnya proyek infrastruktur energi hijau, termasuk pembangkit listrik tenaga surya di Amerika Serikat, berkat adanya beragam insentif pajak. Tapi di sebagian wilayah pertanian, perluasan ladang panel surya mendapatkan penolakan dari petani setempat, karena hal ini dianggap mengancam identitas dan mata pencarian mereka. Susan telah tinggal di kawasan pedesaan di negara bagian Missouri sepanjang hidupnya. Ia terbiasa menikmati matahari terbit dan terbenam dari ladang di sekitarnya. Tapi belakangan pemandangannya terhalang oleh panel surya di ladang milik tetangga. This is huge solar companies coming in, taking our farmland, ruining our agricultural community, taking away all the agribusinesses. The loss of 10,000 acres of land in Callaway County will bankrupt many of the agricultural businesses around. Susan pun akhirnya mengajak tetangganya untuk mempersoalkan kehadiran panel-panel surya ini kepada pejabat lokal. Neighbors aren't speaking to each other over this issue, and this was a very tight-knit community, and it is affecting the social structure of our community. Michael adalah salah satu petani yang merelakan ladangnya disewa oleh perusahaan listrik. Farming is very good right now. The crop prices are high. We've had some pretty decent yields the last few years, but I can remember times when it wasn't so good. So, this was something that I won't say guaranteed, but it's going to be a steady form of income, maybe into my retirement or for future generations also. Kepada kantor berita AFP, pengembang listrik tenaga surya di pedesaan Missouri ini mengatakan bahwa proyek senilai $300 juta ini justru bertujuan mempertahankan lahan pertanian yang telah turun-temurun dimiliki keluarga setempat. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok remaja diaspora Indonesia, Maharani Yogi, yang usianya baru 15 tahun, tapi telah menjadi kadet Civil Air Patrol, yakni organisasi bantuan sipil bagi Angkatan Udara Amerika Serikat. Civil Air Patrol membuka program kadet bagi remaja usia 12 hingga 18 tahun untuk belajar dan berlatih kedirgantaraan
dan membantu Angkatan Udara dalam misi non-tempur. Teliti mengecek mesin pesawat adalah kewajiban Kadet Maharani Yogi sebelum lepas landas. Remaja yang baru menginjak usia 15 tahun ini tengah bersiap untuk menerbangkan pesawat Cessna bersama instrukturnya. I didn't really know what I wanted to do when I was little, but then I found like piloting and engineering, and I also just found like the STEM industry like really fun. So aerospace, it's a mix of aeronautics and rocketry and like that. So together it's like really, I find it really interesting and fun for me. Orang tua Rani, I Gusti Ayu Diah Purwati, menyambut aspirasi sang putri yang kala itu baru lulus SD untuk menjadi pilot. Jadi terbang perdananya dia itu sebenarnya umur dia 12 tahun. Saat itu dia senang sekali, bangga sekali. Jadi dia pengen saat itu juga dia bilang, mami saya mau jadi pilot nanti kalau udah gede. Selama 1,5 tahun terakhir, Rani bergabung dengan Civil Air Patrol atau CAP, sebuah organisasi nirlaba yang membantu Angkatan Udara Militer Amerika Serikat. Organisasi yang didirikan pada 1941 ini membuka program kadet bagi remaja usia 12 sampai 18 tahun. They get to embark on cybersecurity programs and cybersecurity experiences where they're actually creating code, looking for attackers, hackers that are trying to break into cybersecurity systems. If they have a ambition to fly or even just want to learn how to fly or do something that no one else in their school may have done. We're looking for cadets who are like that, who are eager to try new experiences. So it's like things like integrity and discipline and perseverance. Like those are some of the lessons we've had. They're really focused on us personally and how we can grow and like blossom into really good people. Dari Fort Belvoir, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.